Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam kerja kelompok mahasiswa. Topik ini saya pilih karena sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan hampir pasti pernah kita alami. Sebagai mahasiswa, kita sering mendapatkan tugas kelompok dengan tujuan supaya bisa bekerja sama dan saling membantu. Tapi pada kenyataannya, kerja kelompok tidak selalu berjalan mulus. Kita pasti pernah mengalami yang namanya konflik saat mengerjakan tugas kelompok. Ada yang merasa sudah bekerja keras, ada yang merasa tidak dilibatkan. Bahkan tidak sedikit yang merasa seolah-olah tugas kelompok itu dikerjakan sendiri. Situasi seperti ini sering menimbulkan rasa kesal dan ketidaknyamanan dalam kelompok. Yang awalnya mungkin hanya masalah kecil, tapi karena tidak dibicarakan dengan baik, akhirnya menjadi konflik. Padahal tujuan dari tugas kelompok seharusnya bukan untuk membebani satu orang, melainkan untuk melatih kerjasama dan tanggung jawab bersama. Jika kita perhatikan, masalah utamanya dalam kerja kelompok biasanya bukan karena kurangnya kemampuan anggota kelompok. Banyak mahasiswa sebenarnya mampu dan mau bekerja, namun yang sering menjadi penyebab konflik adalah komunikasi yang kurang baik. Pembagian tugas tidak jelas sejak awal, ada anggota yang pasif, dan ada juga yang merasa sungkan untuk menyampaikan pendapat. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, setiap anggota bisa memiliki pemahaman yang berbeda tentang tugas kelompok. Ada yang mengira tugasnya sudah dikerjakan orang lain, ada yang menunggu instruksi, dan akhirnya waktu terus berjalan tanpa kejelasan. Dari sinilah muncul perasaan tidak adil dan anggapan bahwa hanya satu orang yang bekerja. Padahal komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kerja kelompok. Dengan komunikasi yang baik, kelompok dapat menyamakan tujuan, membagi tugas secara jelas, serta menentukan batas waktu pekerjaan. Komunikasi juga membantu anggota kelompok untuk saling memahami kondisi masing-masing, sehingga tidak mudah menyalahkan satu sama lain. Selain itu, komunikasi yang terbuka dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Ketika suasana kelompok sudah nyaman, anggota kelompok akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sebagai mahasiswa, kita perlu belajar membangun komunikasi yang baik dalam kerja kelompok. Hal sederhana seperti berani menyampaikan pendapat, bertanya jika belum paham, dan saling memberi kabar tentang perkembangan tugas sangat membantu kelancaran kerja kelompok. Komunikasi tidak harus rumit, yang penting jelas dan konsisten. Dan juga kita perlu belajar menjadi pendengar yang baik dengan saling menghargai pendapat dan peran masing-masing. Kerja kelompok tidak hanya menghasilkan tugas yang selesai tepat waktu, tetapi juga pengalaman belajar yang bermakna. Melalui kerja kelompok, mahasiswa sebenarnya belajar untuk mengelola perbedaan. Setiap anggota memiliki latar belakang, cara pikir, dan kebiasaan yang berbeda. Dengan komunikasi yang baik, perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan justru menjadi kekuatan dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk tidak menganggap komunikasi sebagai hal sepele dalam kerja kelompok. Komunikasi yang baik bukan hanya membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif, tetapi juga membentuk sikap saling menghargai, kerjasama, dan rasa tanggung jawab antar anggota kelompok. Nah, sebagai kesimpulan tadi, komunikasi yang baik menjadi kunci utama keberhasilan kerja kelompok mahasiswa. Tanpa komunikasi, konflik mudah muncul dan tugas tidak berjalan efektif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.